Garis Ketua OSIS Asopaki 2023 akan segera kita mulai. Yang pertama, ketua calon ketua dan untuk ketiga pasangan kandidat OSIS tahun 2023-2024. Semuanya. Berikutnya ada yang sesuatu organisasi kita, pertama di SPD, berdiri, tepuk tangan untuk mereka. SPD, silakan berdiri, tepuk tangan kalian mensosialisasikan program OSIS, memberikan contoh kepada kakak-kakak kelas kalian, khususnya umumnya warga SMP 123. Silakan yang 123. Dengan memberitahukan dan mensosialisasikan kepada kakak-kakak kelas dengan sopan dan tidak khususnya tidak hanya ke kelas 9 saja, tapi kepada teman sebaya juga harus seperti itu. Memberitahukannya dengan cara sopan meskipun harus tegas dan tidak membicarakannya seenaknya ada kepada kakak kelas 9 maupun pada kelas-kelas yang lainnya. Mensosialisasikan harus dengan sopan, tegas, meskipun kakak kelas menjawab dengan mencela ataupun mencaci maki, kita harus menjawab dengan sopan, tegas, karena salah satu sikap yang harus OSIS lakukan sopan santun. Untuk teman-teman kalian di depan, ya, apa kira-kira program unggulan yang kalian programkan nanti, ya, sebagai ketua dan wakil ketua OSIS? Silahkan. Terima kasih Pak untuk pertanyaannya. Menurut saya program unggulan yang akan diadakan untuk periode 2023-2024 yaitu yang pertama membersihkan masjid yang pertama setiap minggu, terus mengadakan uang kas serta mengadakan koperasi OSIS. Mungkin itu saja. Bisa ditambahkan?
program yang akan diunggulkan pada periode 2023-2024 adalah mengadakan lomba-lomba yang dapat mengasah bakat, ide dan kreativitas. Contohnya mengadakan lomba di bidang akademik maupun non akademik. Jika saya terpilih nanti, saya akan mengadakan program-program yang unggul, misalnya mengadakan lomba-lomba keagamaan seperti lomba pidato, MHQ, dan sebagainya, dan mengadakan razia rambut setelah upacara. Jadi program untuk periode 2023-2024 menurut saya itu adalah contohnya seperti kegiatan ekstrakurikuler atau lomba-lomba keagamaan aja. Soalnya ya buat memberikan pengalaman juga dan mengasah bakat. Menurut saya, program unggulan yang akan dilaksanakan yaitu mengadakan piket masjid untuk setiap minggunya, mengadakan piket kelas, koperasi OSIS uang kas, dan mengadakan lomba bulan bahasa. Lalu mengadakan lomba-lomba keagamaan seperti pidato, seperti yang tadi Galuh bilang. Terima kasih. Kita menambahkan program lomba-lomba ekstrakurikuler seperti basket, futsal, dan voli untuk mengasah bakat-bakat. Pertanyaan kami, seandainya kalian nanti menjadi ketua dan wakil OSIS, usaha apa untuk mewujudkan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa ini dengan situasi yang kondisi sekarang? Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Pak, menurut saya mengadakan sholat duha setiap paginya, mengaji atau tadarusan setiap harinya, karena menurut Kirana itu adalah program yang unggul dan terhadap Tuhan Yang Maha Esa seperti itu. Menurut saya, mengajarkan kepada siswa-siswi SMP Negeri 1 Arunjara hal-hal yang positif seperti kayak mengaji, tadarus Al-Quran setelah sholat duha, dan mengadakan sholat Jumat ataupun sholat zuhur dan seterusnya. Menurut saya akan mengajak, menginspirasi teman-teman untuk melakukan hal-hal yang baik, terutama dalam bidang keagamaan, seperti misalnya sholat duha, tadarus, sholat zuhur berjamaah, dan tidak nongkrong di kantin. Apa yang akan kalian lakukan apabila kalian menemukan teman kalian merokok di toilet sekolah bersama dengan teman-temannya yang lain? Kemudian selain merokok, tiba-tiba ada teman kalian di kelas membawa handphone. Ya, membawa handphone. Sedangkan aturan sekarang kita tidak boleh membawa handphone ke sekolah. Tetapi teman kalian ada yang membawa handphone. Apa yang akan kalian lakukan? Saya akan berusaha menegur dan membicarakannya dengan baik-baik, dan saya akan berusaha melaporkan ke guru secara baik-baik. Ada tambahan dari temannya mungkin? Saya akan menegurnya dengan cara yang sopan, tapi jikalau dia malah makin parah atau melunjak, saya melaporinnya ke guru. Bahkan walaupun itu teman sendiri, tapi kalau yang kira-kira dapat merusak nama baik sekolah, ya gimana lagi? Saya akan menegurnya dengan pelan-pelan dan tidak terburu-buru. Dan saya akan menegurnya walaupun itu teman saya sendiri, tetapi itu sudah melanggar kedisiplinan atau peraturan sekolah. Dan saya akan memberitahukan kepada guru selagi dia sudah tidak bisa lagi diberitahukan atau diberitakan oleh saya untuk tidak begitu lagi. Dan saya akan mencoba untuk memberitahukannya dan untuk memerintahkannya untuk menaati peraturan sekolah dan tidak merokok saat jam pelajaran ataupun membawa handphone ke dalam kelas. Itu sangat tidak baik dan itu melanggar peraturan sekolah menurut saya. Ya sama yang seperti yang lain, saya akan menegurnya dengan tegas dan memberinya peringatan. Silakan nomor urut 2. Ya, menurut saya akan menegur sekalipun itu teman sedekat saya, karena kalau melanggar peraturan sekolah itu
pengurus OSIS tersebut untuk tidak membawa handphone ke sekolah, apalagi dia sebagai pengurus OSIS, yang dimana pengurus OSIS itu adalah sebagai contoh untuk para siswa lainnya, tidak untuk mencontohkan para siswa yang lain dengan membawa handphone ke sekolah. Itu sangat tidak benar, dan saya akan, bila nanti saya terpilih, saya akan menegurnya dengan baik dan saya akan membicarakannya baik-baik, dan semoga siswa tersebut tidak mengulanginya lagi. Terima kasih. Boleh ada tambahan? Cukup? Yang kedua? Ya, kalau misalkan pengurus OSIS membawa HP ataupun merokoknya, saya akan menegurnya secara pelan-pelan meskipun itu pengurus OSIS, karena OSIS itu kan siswa yang benar-benar baik di sekolah, karena selain itu juga OSIS juga harus tanggung jawab dan tidak boleh melanggar peraturan yang ada di sekolah. OSIS juga, menurut saya akan membicarakan yang baik kepada orang yang membawa rokok ataupun membawa handphone ke sekolah. Ada tambahan? Cukup. Ya, yang ketiga. Jika pengurus OSIS tersebut membawa handphone, saya akan berusaha menegurnya dengan tegas dan memperingatinya untuk tidak membawa handphone lagi ke sekolah, karena itu adalah salah satu perbuatan tidak bertanggung jawab. Karena OSIS adalah salah satu contoh bagi siswa yang lain. Jika OSISnya juga membawa handphone, maka siswa yang lain juga akan menuruti OSIS. Seperti itu. Berikan aplaus untuk kandidat. Ya, bagaimana solusi kamu, tindakan kalian, ataupun pemecahannya, ataupun barangkali berkaitan dengan langkah-langkahnya, apakah semua kebijakan tawuran tersebut? Silakan, bisa saling menulis dan satu membuat. Boleh kalau tidak nanti yang tidak membuat, 3 dan 1 bisa berubah. Saya mau saya tidak sebelum ini, oke? Sementara pertanyaan pertama yang berkaitan dengan tawuran, silakan. Silakan, apa yang berserta dengan kandidat nomor 2? Setuju dengan kebijakan sekolah yang berkaitan dengan tawuran, bahkan tindakan keras sekolah memberikan orang tua dan sebagainya. Alangkah baiknya bagaimana langkah-langkah keinginan ataupun adanya surat dari kalian sebagai calon pengurus OSIS. Silakan. Menurut saya tidak setuju, karena seharusnya yang mengadakan tawuran ataupun hal-hal yang jelek itu harus membicarakan terlebih dahulu sebelum mengeluarkan orang itu mengeluarkan untuk berubahnya. Silakan. Kalau tidak, tidak yang lain. 1, 2, 3. Bila ada siswa yang terlibat dalam tawuran, saya setuju untuk mengembalikan hal tersebut kepada orang tua. Oke, stop dulu. Nanti silakan diberikan catat untuk tawuran. Pertanyaan yang kedua bukan untuk kalimat yang ketiga. Yang silakan kamu berangkat terus ya. Untuk pertanyaan kedua untuk kalimat nomor 3 yang berkaitan dengan kepedulian kalian tentang kebijakan sekolah tentang sampah, langkah solusi, kemudian pemecahannya bagaimana? Oke. Menurut saya, tentang sampah sudah baik, karena di setiap depan kelas sudah ada tempat sampah. Namun yang itunya siswa kurang peduli terhadap sampah. Kadang masih banyak siswa yang membuang sampah sembarangan. Nah, seharusnya siswa harus bersikap disiplin membuang sampah ke tempatnya, karena jika membuang sampah sembarangan akan mengakibatkan sampah banyak dan akan mengakibatkan banjir. Baik, terima kasih. Tepuk tangan. Yang ketiga, silakan pegang. Menurut saya, jika ada salah satu siswa SMP Negeri 1 Wawancara yang menjadikan nama baik sekolah ke media sosial, itu perlu ditindak
terima kasih.